warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Tiara Zatuli Hendri, mahasiswa Ilmu Ekonomi Universitas Andalas. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan bahagia. Pada video ini, kita akan berbicara mengenai konsep uang, perubahan dan fungsi-fungsi, hingga bagaimana peran uang dalam sebuah perekonomian, tentunya dalam perspektif ekonomi Islam dan stabilitas ekonomi. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا. Dalam surat Al-Kahfi ayat 19, Allah berfirman, "Dan demikianlah kami membangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, 'Sudah berapa lamakah kamu berada di sini?' Mereka menjawab, 'Kita berada di sini sehari atau setengah hari.' Dan berkata yang lain lagi, 'Tuhan kamu telah mengetahui berapa lamanya kamu di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota untuk membawa uang perakmu ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu. Dan berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya." Uang tidak lagi asing di telinga kita. Mulai dari inovasi besar dalam peradaban perekonomian dunia, posisi uang sangat strategis dalam satu sistem perekonomian. Bisa dikatakan, uang merupakan bagian yang terintegrasi dalam sistem ekonomi. Sepanjang sejarah keberadaannya, uang memainkan peran penting dalam perjalanan kehidupan modern. Uang berhasil memudahkan dan mempersingkat waktu transaksi pertukaran barang dan jasa. Uang dalam sistem memungkinkan perdagangan berjalan secara efisien. Mari kita masuk ke dalam pembahasan. Teman-teman, kita dapat membayangkan ketika sebelum ditemukannya koin, komoditi seperti hewan ternak berfungsi sebagai uang. Begitu berlakunya sistem barter. Selanjutnya, begitu sama dengan logam, emas, dan perak yang digunakan pada masa lampau. Sebelum membicarakan ini lebih lanjut tentang uang, teman-teman dapat perlu mengetahui terlebih dahulu tentang perkembangan fungsi uang dan institusi yang menerbitkannya. Teman-teman semua dapat melihat pada bagian berikut ini. Ketika jumlah manusia semakin bertambah dan peradaban semakin maju, kegiatan dan interaksi sesama juga semakin maju. Satu sama lain saling membutuhkan, karena tidak ada individu yang secara sempurna mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Sejak zaman itulah, manusia menggunakan berbagai cara untuk melangsungkan pertukaran barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan mereka. Uang kemudian berkembang dan berinovasi serta berevolusi mengikuti perjalanan sejarah. Dari perkembangan inilah, uang bisa dikategorikan dalam 3 jenis, yakni uang barang, uang kertas, dan uang digital atau uang kredit. Bahasan pertama, kita masuk kepada komoditi atau uang barang. Uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjualbelikan apabila tersebut digunakan bukan sebagai uang. Kita dapat mendefinisikan commodity money sebagai medium of change,
yang mempunyai nilai komoditi apabila komoditi tersebut bukan sebagai uang. Sebagai medium of change, terdapat 3 hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, kelangkaan scarcity, yaitu persediaan barang itu harus terbatas. Yang kedua, daya tahan durability, barang tersebut harus bertahan lama. Yang ketiga, nilai tinggi, barang yang dijadikan uang harus bernilai tinggi, sehingga tidak memerlukan jumlah yang banyak dalam melakukan transaksi. Dalam sejarah, pemakaian uang barang juga pernah diisyaratkan barang yang digunakan sebagai barang kebutuhan sehari-hari seperti garam. Namun, kemudian uang komoditas atau uang barang dianggap memiliki banyak kelemahan. Di antaranya, uang barang tidak memiliki pecahan, sulit untuk disimpan, dan sulit untuk diangkat. Supply dari medium of change haruslah terbatas. Apabila tidak, maka nilai pertukaran dari komoditi itu tidak ada. Daya tahan lama juga diperlukan, dan hal ini berhubungan dengan store of value. Begitu juga dengan nilai yang dimiliki komoditi tersebut yang membuat barang itu berharga. Yang kedua, kita masuk kepada token money atau uang tanda, dalam hal ini adalah uang kertas. Yang dimaksud di sini adalah apabila nilai yang tertera di atas uang lebih tinggi dari nilai yang digunakan untuk membuat uang, atau dengan kata lain, nilai nominal lebih besar dari nilai intrinsik yang uang tersebut. Misalnya, untuk membuat uang 1.000, pemerintah mengeluarkan biaya Rp750. Ketika uang logam masih digunakan sebagai uang resmi dunia, beberapa pihak melihat peluang keuntungan dari kepemilikan mereka atas emas dan perak. Pihak ini adalah bank, orang yang meminjam uang, serta orang yang pandai emas. Mereka melihat bukti pinjaman, penyimpan atau penitipan emas dan perak di tempat mereka juga bisa diterima di pasar. Berdasarkan inilah, pandai emas dan bank mengeluarkan surat uang atau dalam ini adalah uang kertas dengan nilai yang besar dari emas atau perak yang dimilikinya. Karena kertas ini didukung oleh kepemilikan atas emas dan perak. Masyarakat umum menerima uang ini sebagai alat tukar. Jadi, aspek penerimaan masyarakat secara luas dan umum berlaku sehingga uang kertas sebagai alat tukar yang sah. Ini kemudian berlanjut menjadikan uang kertas alat tukar yang dominan. Dari semua sistem perekonomian menggunakannya sebagai alat tukar utama. Malahan, uang yang dikeluarkan oleh bank sentral tidak lagi didukung oleh cadangan emas. Namun, kekurangan uang kertas juga cukup signifikan. Antara lain, karena tidak bisa dibawa dalam jumlah yang besar dan mudah rusak. Nah, mari kita masuk dan kita lihat bagaimana dengan deposit money. Deposit money atau dalam hal ini adalah simpanan atau rekening di bank yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dengan menggunakan cek, giro bilye, atau telegraphic transfer. Itulah yang general kita dengar. Uang giral ini merupakan simpanan nasabah di bank yang dapat diambil setiap saat dan dapat dipindahkan untuk melakukan pembayaran. Artinya, cek dan gil yang dikeluarkan oleh bank manapun bisa digunakan untuk alat pembayaran. Namun, di balik kelebihan sistem ini masih terdapat bahaya. Kemudahan perbankan menciptakan uang giral membuka peluang terjadinya uang yang beredar yang lebih besar dari transaksi realnya. Inilah yang kemudian menjadikan pertumbuhan ekonomi yang semu, dalam hal ini artinya bubble economic. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan penting telah mengubah kemampuan bank deposit untuk mengubah purveyors of money menjadi creator of money. Mari kita masuk kepada yang kedua, konsep uang dalam sistem Islam dalam sejarah Islam. Dalam sejarah Islam, uang merupakan sesuatu yang diadopsi dari peradaban Romawi dan juga Persia. Ini memungkinkan karena konsep uang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dinar adalah mata uang emas yang diambil dari Romawi, dan dirham adalah mata uang perak warisan peradaban Persia. Dalam sistem perekonomian manapun, fungsi utama uang adalah sebagai alat tukar atau medium of change. Ini adalah fungsi utama dari uang. Dari fungsi utama inilah diturunkan fungsi-fungsi turunan lain seperti uang sebagai standard of value atau pembakuan nilai, store of value, unit of account atau satuan penghitungan, dan standard of deferred atau payment,
pembakuan pembayaran tangguh. Mata uang manapun akan berfungsi seperti ini. Namun, ada satu hal yang berbeda dalam memandang uang antara ekonomi konvensional dengan sistem Islam. Dalam perekonomian konvensional, uang tidak hanya sebagai alat tukar yang sah, melainkan dia juga sebagai komoditas. Namun, menurut sistem ini, uang juga diperjualbelikan dan juga dapat disewakan. Berbeda dengan ekonomi Islam. Ekonomi Islam, uang hanyalah sebagai medium of change. Ia bukan komoditas yang dapat diperjualbelikan, di mana ia sesuatu yang bersifat flow konsep, sedangkan kapital adalah sesuatu yang bersifat stock konsep. Namun, seringkali istilah uang dalam perspektif ekonomi konvensional diartikan justru sebaliknya. Uang dianggap memiliki fungsi double sebagai uang dan juga sebagai kapital. Mari kita lihat persamaan Irving Fisher sebagai berikut. Ketika MV sama dengan PT, di mana M adalah jumlah uang, velocity adalah tingkat perputaran uang, dan P adalah tingkat barang, dan juga T adalah barang yang diperdagangkan. Dari persamaan ini tersebut dapat diketahui bahwa semakin cepat perputaran uang, dalam hal ini adalah velocity semakin meningkat, maka semakin besar pendapatan yang akan diperoleh. Persamaan ini juga berarti bahwa uang adalah flow concept. Kemudian kita bandingkan dengan pendapat lain dari Marshall Pigo dari kelompok Cambridge. Mereka membawa persamaan, yaitu N sama dengan KPT. Dengan keterangan, M adalah jumlah uang, K adalah tingkat barang, dan T adalah jumlah barang yang diperdagangkan. K dari persamaan tersebut menyatakan bahwa demand for holding money adalah suatu proporsi K dari jumlah perdagangan PT. Semakin besar K, semakin besar permintaan untuk memegang uang untuk tingkat pendapatan tertentu. Nah, dapat disimpulkan teman-teman, konsep persamaan ini mengatakan bahwa uang adalah stock concept, di mana uang adalah suatu cara untuk menyimpan kekayaan dalam hal store of wealth. Dari hal yang demikian, kita tidak bisa mengatakan secara mutlak bahwa perbedaan ekonomi Islam dan konvensional adalah Islam memenang uang secara flow concept, sedangkan konvensional memenang uang secara stock concept. Karena pada kenyataannya, dalam ekonomi konvensional sendiri masih terjadi perbedaan pendapat. Kelompok pertama misalnya, Fisher, bahwa uang adalah flow concept. Sedangkan kelompok kedua, kelompok Cambridge, menyatakan bahwa uang adalah stock concept. Teman-teman, mari kita lihat alur konsep uang dalam Islam. Dapat kita gambarkan seperti ini. Sebagai analogi konsep, ketika air yang masuk dan keluar dalam sebuah kolam air adalah aliran atau flow, sedangkan air yang berada dalam kolam tersebut dalam jangka waktu tertentu disebut sebagai stok. Pendapatan dalam hal ini adalah income adalah flow-nya, sedangkan kekayaan adalah stoknya. Semakin cepat perputaran uang akan semakin baik. Uang diibaratkan seperti air. Ketika dialirkan, maka uang tersebut akan bersih dan sehat bagi perekonomian. Apabila uang tersebut dibiarkan mengendam dalam satu tempat dan hal ini adalah menimbul uang, maka air tersebut akan kotor. Saving harus diinvestasikan ke sektor real. Apabila tidak, maka saving bukan hanya tidak mendatangkan return, tetapi akan dikenakan zakat. Dari penjelasan tersebut, jelaslah pendapat yang menyatakan uang sebagai medium of change, yaitu tidak diperlukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk menjadi perantara dalam memenuhi kebutuhan manusia yang lain. Ini adalah pendapat yang mencerminkan kebenaran yang kemudian menjadi acuan jumhur ulama hingga saat sekarang ini. Selanjutnya, kita akan meninjau dalam bahasan bagaimana peran uang dalam aspek makro sebuah negara. Bangsa Arab umumnya tidak menggunakan kata uang atau istilah nukut untuk menunjukkan harga. Sejak zaman Rasulullah SAW, mereka menggunakan kata dinar untuk mata uang dari emas dan kata dirham untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Serta mereka juga menggunakan istilah fulus untuk alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang murah yang terbuat dari tembaga. Menurut Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang digunakan sebagai standar ukur nilai harga, media transaksi tukar-menukar, dan media simpanan.
Kita akan bahas dalam 3 cakupan pertama. Yang satu, uang sebagai ukuran harga. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan dinar dan dirham sebagai hakim penengah di antara seluruh harta yang bisa diukur di antara keduanya. Apabila seseorang menjual kuda dengan beberapa baju, nilai harga kuda itu terhadap beberapa kuda adalah nilai harga baju itu terhadap beberapa baju. Maka, jika kuda itu bernilai 50, tentunya baju-baju itu juga bernilai 50. Nah, selanjutnya yang kedua, uang sebagai media transaksi. Sebagai media transaksi yang sah yang harus diterima oleh siapapun bila ditetapkan oleh sebuah negara, inilah perbedaan uang dengan media transaksi lain seperti cek. Berlaku juga cek sebagai alat pembayaran karena penjual dan pembeli menerima cek sebagai alat pembayaran. Ketika pihak yang dibayar dapat menolak penggunaan cek sebagai atau alat kartu kredit sebagai alat bayar, sedangkan uang berlaku sebagai alat pembayaran karena negara mensahkannya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Saat aku ingin menjadikan uang dari kulit unta, ada orang yang berkata, dengan begitu unta tentu akan punah. Maka dari itu dibatalkan keinginan tersebut. Sebaliknya, emas dan perak tidak serta-merta uang bila tidak ada stempel atau sakah dari negara." Al-Nawawi pernah mengatakan juga, makruh hukumnya rakyat mencetak uang sendiri, dinar dan dirham sekalipun dari bahan yang murni, karena pembuatan tersebut adalah wewenang pemerintah. Selanjutnya, uang dikatakan sebagai media penyimpan nilai. Al-Ghazali juga berkata, kemudian disebabkan jual beli, muncul kebutuhan terhadap dua mata uang. Seseorang yang ingin membeli makanan dengan baju, di mana dia mengetahui ukuran makanan dari nilai baju tersebut. Jual beli yang terjadi dari jenis barang yang berbeda-beda seperti nilai baju dan dengan makanan atau hewan dengan baju. Barang-barang ini tidak sama. Maka diperlukan hakim yang adil sebagai penengah antara kedua orang yang ingin bertransaksi dan berbuat adil dengan yang lainnya. Keadilan karena itu dari jenis harta, sehingga diperlukan jenis harta yang bertahan lama seperti barang tambang, maka dibuatlah uang yang terbuat dari emas, dari perak, dan juga logam. Nah, begitulah pandangan Islam terhadap uang itu sendiri, bahwa yang terpenting adalah stabilitas dari nilai uang, bukan bentukan uang tersebut. Itu sebabnya sejarah uang dalam Islam mengenal berbagai jenis uang, yaitu dinar dan ain yang terbuat dari emas cetakan. Yang kedua, dirham dan warik, mata uang terbuat dari perak cetakan. Yang ketiga, dirham malaysia, mata uang terbuat dari campuran perak dan metal lainnya. Dan yang keempat adalah fulus, mata uang yang terbuat dari tembaga. Menurut mazhab Hanafi, hukum fulus disamakan dengan dinar dan juga dirham sebagai sarana alat tukar. Karena yang menjadi ukuran adalah al-urf. Maka apapun yang menurut al-urf sebagai perantara transaksi bisa dianggap sebagai nilai berharga. Selanjutnya, kita masuk ke dalam bahasan keempat, uang dalam fungsi utilitas. Dalam konsep ekonomi konvensional, terlihat bahwa uang merupakan fungsi utilitas yang langsung yang disebut sebagai direct utility function maupun indirect utility function. Namun, hal ini hanya terjadi dalam ekonomi konvensional. Lalu, bagaimana dengan konsep Islam tentang utilitas? Seperti yang telah kita uraikan sebelumnya, bahwa uang yang diakui hanya sebagai media intermediary hanya diakui sebagai medium of change, dan unit of account tidak lebih dari hal ini. Artinya, fungsi uang hanya sekedar sebagai medium dari barang yang satu dengan medium barang yang lainnya. Jadi, dalam konsep ekonomi Islam, uang tidak masuk dalam fungsi utilitas kita. Karena sebenarnya manfaat yang kita dapat bukan dari uang itu sendiri, tetapi dari fungsi uang itu. Dalam hadis Rasulullah SAW pada suatu hari, Bilal bin Rabah ingin menukar 2 sak kurma yang buruk dengan 1 sak kurma yang baik. Maka Rasulullah mengatakan, tidak bolehlah kamu menjual kurma yang buruk dan mendapatkan dinar, kemudian kamu membeli kurma yang baik dengan dinar tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Menurut Rasulullah, tiap kurma mempunyai harga masing-masing. Dari sini tentu jelas bahwa dalam teori Islam mengenai konsep uang. Selanjutnya kita masuk ke dalam bahasan yang kelima, mengenai
time value of money versus economic value of time. Dalam Islam tidak mengenal istilah time value of money, yang dikenal adalah economic value of time. Contohnya, ketika bank menghitung nisbah bagi hasil di bank syariah, dalam proses penentuan nisbah ini, return on capital harus diperhitungkan. Return on capital tidak sama dengan return on money. Return on capital tergantung kepada jenis bisnisnya yang berkaitan dengan sektor real, sedangkan return on money berkaitan dengan interest of rate-nya. Penentuan nisbah bagi hasil harus dilakukan di awal, dan untuk itu digunakan project return. Jika kemudian actual return dari bisnis yang dibiayai tidak sama dengan angka proyeksinya, maka yang digunakan adalah angka aktual, bukan angka proyeksi. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak mengenal istilah time value money. Time mempunyai value jika dan hanya jika waktu tersebut dimanfaatkan dengan menambahkan faktor produksi lain, sehingga menjadi kapital dan dapat memperoleh return. Nah, begitu paparan mengenai bagaimana pandangan Islam untuk memandang uang itu sendiri. Mulai kita bandingkan dengan ekonomi konvensional, ia juga memandang uang tidak hanya sebagai medium of change, tetapi dia juga memandang uang sebagai komoditi. Nah, berbeda dengan halnya dengan ekonomi Islam. Berbagai jenis aktivitas ataupun hal yang kita lakukan itu bersandarkan kepada Al-Quran dan Hadis, dan begitu juga Islam memandang konsep uang. Maka dari itu, sekian dari materi kita pada hari ini. Itu yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan teman-teman semua, dan happy enjoy, dan semoga teman-teman semua dapat ilmu dari video kali ini. Terima kasih.